Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang pintar, orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi ya. Dia sudah pernah menjadi narasumber di channel itu Fernando De Caprio. Beliau adalah seorang advokat senior dan seorang politikus ya, yang sudah halang merintang di dunia politik. Beliau juga pernah menjadi salah satu pengurus di Rumah Transisi Jokowi. Ya, sekarang beliau menjadi Ketua Umum Rumah Jokowi Amin. Ya. Tapi nanti saya tanyakan, waktu jadi pengurus di Rumah Transisi zaman Jokowi, beliau dapat ini enggak? Dapat jabatan enggak? Kalau enggak ya kasihan juga deh. Udah capek-capek, saya tahu beliau tuh cukup banyak berkorban. Ya, kalau enggak dapat sesuatu ya politik itu enggak bisa dibilang ini ya gratis. Makanya ada istilah no free lunch. Ya, tidak ada makan siang gratis. Semuanya ada, ini harus diharapkan. Kan begitu. Nah, kalau misalnya bro saya ini tidak mendapatkan sesuatu, terus ngapain dia capek-capek? Mending dia urusin law firm yang bagus itu, membesarkannya, biar lebih besar lagi. Ya kan? Tapi ya mungkin saya nggak tahu tujuan apa. Nanti saya tanya ke beliau, kenapa sih sampai mau berkorban dulu sebagai relawan Jokowi di Rumah Transisi, tapi nggak mendapat sesuatu. Inilah dia, saudara saya, bro saya, Ara Sitinjak Esa MH. Apa kabar bro? Baik. Oke. Ini Merdeka. Ini kalau orang-orang Marhen tuh salamnya merdeka, ya kan? Merdeka dari penjajahan, merdeka juga harusnya dari kelaparan. Dari kekuasaan juga ya. Jadi ini saya suka dari Lebro ini, dia seorang politikus yang ya humble lah ya. Ya nanti saya akan mengupas ke beliau bagaimana sih apa politik 2024 calon presidennya. Oke, tidak usah berlama-lama, saya akan ke beliau. Lebro, Lebro kan saya sudah tahu di dunia politik ini cukup inilah ya, cukup memakan asam garam katanya. Menurut Lebro nih ya, gimana sih perkembangan politik sekarang ini di zaman-zaman khususnya ya di periode Jokowi kedua yang sudah mau selesai? Gimana menurut Lebro? Ya, terima kasih Dr. Fernando yang cukup berpengalaman dan cukup smart mengelola podcast Fernando De Caprio ini. Siap. Jadi menurut saya sih bahwa perkembangan politik yang sekarang terjadi ini sebenarnya cukup bisa dikatakan ya agak berbeda jauh dengan periode pertama. Periode pertama itu masih kita lihat bahwa Pak Jokowi ini kan masih menjalankan semua agenda-agenda yang dulu kita pernah bahas di Rumah Transisi. Tapi kalau kita coba bandingkan memang dari periode pertama dengan periode kedua itu ada ketidakharmonisan atau ada pun kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di hampir semua bidang, khususnya permasalahan hukum. Kita paham sekarang bahwa hukum di Republik ini ya masih tetap seperti dulu. Politik kita juga hampir seperti itu. Siapa yang punya duit, siapa yang punya fasilitas, ya itu yang kemudian bisa masuk atau mengisi semua jabatan-jabatan politik. Orang kemudian berdarah-darah pada 2014 itu tidak menjadi sebuah garansi, tidak menjadi sebuah. Artinya ada yang salah dalam sistem perpolitikan.
Kalau sistem perpolitikan yang sebenarnya seperti yang dia bilang, ada kaderisasi yang terbangun. Relawan itu kan bagian dari kaderisasi, keterpanggilan untuk melakukan seleksi. Di seleksi itulah kemudian selektif siapa yang kemudian harus ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat dan tepat. The right man and the right place. Saya pikir itu yang terjadi. Nah kalau sekarang yang kita tidak kenal kapan dia berjuang atau kapan dia berbuat, kemudian dia bisa menjadi jabatan-jabatan politis. Tidak ada benang merah yang saya lihat di periode pertama sampai periode kedua sekarang. Saya tidak melihat itu yang terjadi. Kenapa Lebro sampai bicara begitu? Apa Lebro merasa kecewa atas apa yang sudah Lebro lakukan pada Jokowi di periode pertama beliau 2014? Kalau periode pertama Pak Jokowi itu masih on the track ya, dan seluruh teman-temannya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan seluruh relawannya itu masih diperhatikan, walaupun kemudian tidak begitu banyak yang masuk mendampingi beliau. Namun di periode kedua itu tidak terjadi sama sekali, like in this slide. Siapa yang bisa jilat siapa bisa suap siapa yang bisa mendekati siapa, gitu. Jadi tidak perlu track record. Gitu. Itu yang terjadi pada periode sekarang. Jadi seperti hutan rimba, gitu. Nah, sistem kaderisasi atau rekrutmen dari relawan yang akan kemudian masuk ke partai itu ke jabatan-jabatan itu tidak terjadi. Nah, saya tidak tahu apa yang dibisiki oleh para pembisik-pembisik yang ada di sekitar Jokowi. Tapi saya pikir Pak Jokowi kan punya data, punya dokumen dong sebagai presiden. Dia paham, dia tahu, dia mengerti siapa yang harus memang ditempatkan pada tempat yang tepat. Siapa yang telah berjuang untuk ditempatkan pada tempat yang tepat. Siapa yang kemudian baru muncul harus ditempatkan di mana, kan gitu. By proses. Politik itu sebuah proses. Maka kayak PDIP itu ada proses rekrutmen, kemudian melakukan kaderisasi, perlu ada pendidikan kadernya atau sekolah politik sekarang mereka pakai, itu mereka melakukan tahapan-tahapan. Nah, saya pikir Jokowi harusnya melakukan itu menurut saya. Tidak seperti melakukan like is dislike, tebang pilih yang kemudian siapa yang suka carmu. Kira-kira begitu sekarang. Enggak, emang Lebro itu melihat nyata di depan Lebro itu ada yang seperti itu. Apa menterinya atau relawan yang sekarang duduk itu tidak sesuai kualifikasi, atau memang seperti tadi Lebro tiba-tiba muncul di permukaan di dunia politik yang sebenarnya dia tidak pernah ikut serta dalam memperjuangkan politik itu sendiri. Itu banyak sekali, bukan hanya di menteri-menterinya. Oke lah, mungkin menteri-menterinya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, profesionalisme misalnya. Tapi kan juga ketika dia pilih profesionalisme juga harus dikasih mandat, harus dikasih pesan bahwa dulu yang ini loh, orang-orang ini bagian daripada perjuangan saya. Bagian yang menjadikan saya. Harusnya seperti itu. Yang orang profesional itu pun harusnya tahu gitu. Bukan kemudian yang tadinya dia di seberang Jokowi, atau katakanlah malah lawan Jokowi, tapi karena menterinya si A, kemudian orang-orang tadi dia berseberangan dengan Jokowi, semua direkrut masuk semua. Itu yang terjadi. Sekarang ini begitu ya? Ya, seperti itu terjadi. Karena kedekatan menteri A misalnya, katakanlah kayak menteri BUMN, karena kedekatannya ya yang penting orang-orangnya dia. Nggak peduli itu ternyata dulu itu bukan orangnya Jokowi ya? Iya, saya tahu banyak. Ya, kenapa Jokowi tidak artinya menegur itu menek BUMN? Sebenarnya tidak harus ditegur, tapi setidaknya seharusnya Pak Jokowi menitipkan. Mungkin saja juga Pak Jokowi nggak menitipkan siapa-siapa, jadi wajar-wajar juga. Kemudian menterinya merekrut yang kemudian ya sesuai seleranya. Jadi kalau di Amerika itu dulu relawan-relawannya itu hampir 6.000. Itu zaman presiden siapa, Bro? Hampir semua presiden Amerika itu membawa masuk ke istana. Apakah ke istana? Tidak. Tentu orang istana. Nah sekarang kalau kita tanya, apakah ada di Jokowi itu? 1.000 orang juga saya pikir tidak sampai. Tidak ada terjadi. Gitu. Sehingga militansi terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan Jokowi itu tidak ada melakukan
perlawanan. Akhirnya dibikinlah buzzer. Buzzer ini yang kemudian melakukan perlawanan terhadap itu. Seharusnya tidak. Seharusnya relawan-relawan tadi terus mengawal. Iya. Gitu. Mengawal kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Termasuk mengkritisi sebenarnya. Mengkritisi dalam rangka proses pembangunan itu. Gitu. Atau jangan-jangan berpikir Jokowi sudah on the track dia, makanya nggak ada yang kritisi, gimana? Bukan begitu. Adalah begini. Dulu kalau presiden di Meksiko juga berlaku tadi. Seperti dia di Meksiko itu, ketika presidennya terpilih, dia kumpulkan itu beberapa tahap para relawannya. Selalu dia sampaikan bahwa kesejahteraan yang kita ada di ruangan ini, biasanya 1.000 sampai 2.000, adalah yang utama. Harus yang pertama dan utama untuk dijalankan. Kesejahteraan kita yang ada di sini. Itu biasanya setelah proses pelantikan. Nanti beberapa kali pertemuan dikumpulkan relawan. Selalu dikatakan itu dalam beberapa pertemuan. Untuk setelah kalian sejahtera, baru bisa mensejahterakan nanti yang lain-lain. Baru kalian bisa mengawal program-program saya. Itu selalu pidato politik setelah pelantikan oleh presiden ya? Meksiko. Di Meksiko itu. Artinya kalau setiap pertemuan itu nggak mungkin sekali 5.000. Dia beberapa tahap. Tapi selalu itu dia ulang-ulang. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah Jokowi melakukan itu? Relawan Jokowi sekarang sejahtera? Wah, banyak teman-teman saya relawan-relawan inti nih. Masih datang ke kantor saya minta makan. Waduh, parah sekali itu sampai minta makan. Nah, sementara ada yang beberapa gelintir kelebihan makan. Artinya bisa memberikan makan sampai 1.000 orang setiap hari. Tapi tidak, teman-teman relawan dulu juga tidak saling. Berarti ada yang salah dong dari Jokowi di periode keduanya. Di periode kedua apa periode pertama? Sejak periode pertama. Kalau di periode pertama mungkin on the track kita bisa memaklumi. Jadi kalau di periode pertama ada dikatakan begini, kesabaran revolusioner. Artinya sabar saja, masih ada periode kedua. Nah, pertanyaannya di periode kedua, kesabaran revolusioner yang mana? Orang juga sudah menuntut kesabaran revolusioner pertama tadi kan. Nah, kesabaran revolusioner yang kedua itu sudah tidak ada. Malah saya harus relawan-relawan itu kan begini. Kayak kita lah. Kemudian mengkritisi dalam proses perbaikan pemerintahan Jokowi. Langsung kita diserang buzzer. Wah, itu karena lu nggak dapat apa-apa ya. Wah, ada apa ini kan? Kita mengkritisi. Gitu. Mengkritisi kan untuk perbaikan dalam rangka Jokowinya supaya lebih baik. Mengingatkan lah. Betul. Tapi buzzer nanti pada datang. Dia WA kita, dia teror kita. Lu dapat kasihan deh lu kan nggak terpilih. Macam-macam lah. Itu yang terjadi. Lebro pernah lakukan begitu? Saya pernah lakukan itu ketika kasus apa dulu? COVID itu. Kasus masalah vaksin. Ya. Lebro di ini? Iya, saya diteror. Karena saya waktu itu memberikan beberapa pernyataan terhadap itu yang menurut saya waktu itu ketidak profesional Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan dalam mengelola itu. Saya diteror di situ. Sampai ada pengancaman nggak? Deklarator pendiri Projo. Masih ada sampai pengancaman nggak? Ya tidak pengancaman, tapi teror-teror yang kemudian secara membuat kita tidak nyaman ya? Ya, secara pribadi-pribadi kita di WA, di SMS, di telepon, segala macam. Sampai mengatakan gara-gara nggak dapat jabatan, dia bilang gitu? Iya, dikaitkan ke jabatan. Jadi, karena lu nggak dapat ya. Wah, saya bilang apa hubungannya? Saya hanya melihat bahwa waktu itu kan sudah viral kasus itu. Nah, saya coba ikut urun rembuk lah, bahwa Pak Erick Thohir tidak bisa menyeret-nyeret Pak Jokowi dong dalam hal ini. Kan kebijakan dari Pak Erick Thohir. Kenapa Pak Jokowi kenapa Pak Erick Thohir menyeret-nyeret Jokowi, menyeret-nyeret presiden? Kebijakannya Pak Erick Thohir yang ini. Nah, itu saya diteror ya seperti tadi. Nah, itu menurut saya cara-cara buzzer. Gitu. Jadi di periode kedua ini sekarang Pak Jokowi sudah nggak on the track lagi lah ya. Karena apa? Karena sudah mau pemilu, memikirkan siapa calon presidennya, atau memikirkan bagaimana kelangsungan dari pemerintahnya, gitu kira-kira? Sebenarnya menurut hemat saya boleh-boleh saja.
Pak Jokowi, istilah sekarang cawe-cawe, Iya. menentukan siapa penerus dari apa yang telah dibangun atau apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Tapi itu kan seharusnya tidak terbuka. Siapapun di Republik ini, gitu. Bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY itu begitu. Namun kan tidak terbuka, gitu. Dia di belakang layar. Dia harus melakukan. Pak Jokowi memang punya kepentingan, pemimpin itu atau presiden punya kepentingan untuk memilih atau menentukan orang yang dianggap mampu satu visi, satu misi dengan dia dan melanjutkan semua program-program yang kita. Semua pejabat begitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri itu. Cuman memang perbedaannya adalah dia langsung sebagai pelaku muncul ke publik atau di belakang layar. Nah, yang terjadi sekarang ini Pak Jokowi langsung muncul ke permukaan. Kelihatan sekali. Yang dilakukan sebenarnya benar, tapi sebenarnya itu tidak boleh ke publik. Itu area panggung luar, panggung belakang, bukan panggung depan. Nah, ini saya tidak tahu siapa yang membisiki kembali Pak Jokowi ini sehingga tampil menjadi pemain panggung depan. Padahal kalau teorinya wayang itu kan, kalau leaders itu kan tidak apa di tampak depan, tapi tampak panggung belakang kan begitu. Ini Pak Jokowi tampil tampak depan, jadi sudah kebaca banget gitu. Gitu. Harusnya kalau pakai teori pewayangan ya Pak Jokowi ini harusnya apa istilahnya itu kalau dia wayang dia main belakang layar. Dalamnya. Dalam. Kalau Pak Jokowi dalam hal ini cawe-cawe kan udah jadi ikut pemainnya. Gitu. Atau mungkin terlalu risau atau terlalu riskan atau terlalu paham bahwa loyalis-loyalisnya ini ketika dia habis akan bubar. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Bisa sama kayak relawan. Relawan itu wait and see saja. Menunggu saja. Yang dapat yang sudah dapat ya minggu kami militan tegak lurus dengan Jokowi. Semua itu yang dapat ya udah pasti mengatakan. Tapi berapa gelintir sih itu? Iya. Karena yang dapat itu juga tidak meneteskan itu ke bawah. Ke orang-orang baik di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Tidak ada itu, tidak ada kesejahteraan dia itu tertularkan kepada anggotanya. Nggak ada itu, bullshit, omong kosong, tipu itu. Saya berani mengatakan itu. Gitu. Jadi berapa gelintir orang-orang itu? Nggak mungkin dia bisa memenangkan bilang. Nggak mungkin dia bisa memenangkan kalau hanya segelintir orang. Iya. Hanya tokoh-tokohnya aja yang dapat aja. Yang dapat kuenya aja. Sementara yang dapat kuenya sibuk dia. Dari kafe satu ke kafe lain terus ngerokok cerutu tadi kan. Ganti mobil. Renovasi rumah dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi bukan kaderisasi organisasinya ke bawah. Artinya tingkat kesejahteraan anggota-anggota pendukungnya tadi harusnya juga dipelihara dong yang sudah dapat tadi. Ini nggak terjadi. Yang terjadi memperkaya diri sendiri. Nah, saya tanya Lebro nih, kenapa Lebro bilang Pak Jokowi terlalu cawe-cawean? Apakah Pak Jokowi ikut menentukan siapa capres cawapresnya gitu maksud Lebro? Iya kan sudah sangat jelas terlihat. Saya berpikir begini, ini bahwa awalnya Pak Jokowi itu sudah berada di pihak Prabowo. Pak Jokowi di pihak Prabowo. Ini menurut Lebro. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena menurut analisa saya bahwa Pak Jokowi ini berpikir Megawati akan tetap mendorong Puan Maharani jadi presiden. Oke. Nah, itu kondisi yang tidak menguntungkan secara politis buat Pak Jokowi. Maka kemudian Pak Jokowi menempel ketat ke Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Pak Prabowo juga menempel ketat ke Pak Jokowi. Kenapa sampai dilakukan Pak Jokowi ke Prabowo gitu? Bukannya Pak Jokowi orang PDIP? Karena tadi bahwa pilihannya waktu itu yang dilihat adalah Puan. Oke.
tidak pas, tidak tepat. Artinya elektabilitasnya tidak Maksudnya bisa. Puan tidak mungkin Iya, menjadi calon presiden Calon karena presiden. elektabilitasnya tidak karena elektabilitas rendah. rendah. Oke. Nah, itu yang terjadi. Kemudian karena tidak bisa memprediksi gaya Bu Mega dalam proses penentuan itu dia sudah keburu dekat dan merapat ke Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi berapa ke Prabowo? Pak Prabowo. Oke. Nah, mereka sudah terjalin hubungan komunikasi yang intens satu dengan yang lain. Nah, kemudian muncul Bu Mega melakukan sebuah manuver yang sangat indah menurut saya. Kemudian mengumumkan Ganjar menjadi presiden. Itu kan di saat Pak Jokowi sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo, tiba-tiba Bu Mega mengeluarkan Ganjar jadi calon presiden. Ini menurut hemat saya adalah di luar ekspektasi daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kenapa? Emang yang dikira Pak Jokowi tadinya calon presiden dari PDIP siapa? Nah, saya tidak tahu di belakang layarnya Jokowi dengan Mega. Tapi yang pasti harapan awal Pak Jokowi itu sebenarnya Ganjar. Dari awal dia coba persiapkan ke Ganjar. Tapi namun dalam proses politiknya itu terlalu lama. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Nah, dari sinyal-sinyal politik dan bahasa biologisnya Mega kelihatan kan kekuat. Secara kepartaian pun kebaca kan itu kekuat. Cuman dia lupa bahwa Mega ini kan sudah punya jam terbang yang cukup tinggi. Dia tidak harus mementingkan biologisnya gitu dengan memilih Puan. Tapi dia lebih mementingkan terah atau kelangsungan partai ideologis dan kelangsungan partai dari Soekarno. Jadi mengesampingkan faktor biologisnya, dia lebih mengutamakan ideologis dari terah Soekarno. Maka dipilihlah Ganjar. Dan itu kan sangat mendesak, sangat tiba-tiba. Di mana waktu itu Pak Jokowi kan sudah pulang ke Solo. Baru sampai kemudian disuruh datang karena mereka akan mengumumkan Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Nah, sampai sekarang kan tidak ada statement yang sangat jelas dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi untuk menyatakan mendukung. Belum. Ganjar belum ada. Masih pernyataan-pernyataan ketemu si A dengan si B, Pak Jokowi kemudian menyatakan saya dukung. Tapi secara politik melakukan konferensi pers tidak. Di musranya relawan. Terakhir kan membiarkan relawan memilih siapa calon presidennya. Iya, tunggu. Iya kan tidak ada. Bahkan ada relawan yang sudah menyatakan dukung kepada Prabowo. Sudah jelas-jelas. Sudah banyak. Udah mungkin tadi ya rasa kecewa sama Jokowi kali ya. Iya. Banyak sekarang yang relawan itu sudah berlabuh ke Prabowo. Oke. Karena statement Pak Jokowi sama sekali nggak jelas. Waktu musrah itulah pertemuan relawan yang diyakini Pak Jokowi mewakili relawan-relawan. Dan di situ tidak ada sebuah perintah apapun. Karena relawan mengatakan tegak lurus pada Jokowi. Jokowi tidak melakukan sikap atau statement secara politis bahwa saya dengan ini menyatakan mendukung. Kayak juga. Waktu itu Lebro datang ke acara apa? Saya nggak datang di musrah, saya nggak datang karena yang bersamaan waktu itu Ganjar Pranowo juga membuat acara di Balai Tenis Indoor Senayan, yang juga dihadiri dengan massa lebih dibandingkan di musrah yang dihadiri Jokowi. Tapi di pertemuan relawan Ganjar itu di Istora Hall Senayan itu lumayan banyak relawan juga, malah melebihi daripada yang datang di musrah itu sendiri. Oke, jadi artinya sekarang relawan-relawan yang militan itu sudah nggak percaya sama Jokowi, kira-kira gitu Lebro bilang. Seperti Lebro bilang ini kan militan ini. Saya belum tanya ini kenapa nggak dapat kan begitu. Ya kan artinya
sebagian besar relawan-relawan yang militan sudah meninggalkan ke Jokowi karena dia tidak komitmen begitu. Kira-kira. Yang masih melekat di Pak Jokowi sebenarnya adalah orang-orang yang memang sudah mendapatkan jatah, sudah mendapatkan kesejahteraan. Itu yang ada sekarang. Nah, lalu kemudian sisanya itu kemana? Semua sudah sebenarnya tidak di barisan Jokowi lagi. Kemudian ada pertemuan-pertemuan banyak relawan itu semua, ya dari dulu saya tahu lah itu semua bukan relawan Jokowi yang memang benar-benar relawan. Itu disiapkan semua fasilitasnya, bus segala macam. Oh, mengaku lah ya. Iya. Mau meramaikan situasi ya. Situasi saya. Oh, oke. Bayar masa lah istilahnya. Luar biasa nih ya. Ini saya Lebro nih. Ini kalau udah bahas masalah politik ini tertarik banget. Lebro, kenapa waktu itu Lebro padahal sudah di rumah transisi, kenapa bisa sampai nggak dapat sesuatu dari Jokowi? Padahal saya lihat orang-orang yang tidak ada andil dalam pemenangan Jokowi 2014 itu malah banyak sekarang menduduki jabatan. Itu Lebro kok bisa? Jadi di rumah transisi itu dulu ketuanya Rini Sumarno ya. Mantan Menek BUMN ya? Menak BUMN. Ketuanya penasehatnya Pak Jokowi sama Pak JK. Nah, relawan di situ hanya 88 orang. Oke. Itu mempersiapkan semua program Jokowi, baik dari hukum, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi program-program awal Jokowi itu kita persiapkan transisi dari Pak SBY ke Jokowi. Itu yang kita persiapkan. Dulu ketua tim saya waktu itu Menteri BUMN Ferry Mursidarpal dan ada Pak Lambok yang sekarang selalu dampingi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itu teman diskusi saya waktu itu di legislasi dan perundang-undangan. Oke. Gitu. Tapi ya kalau ketemu pun sekarang karena mereka sudah berkuasa nyaris tidak mengenal. Kita tegur pun kadang dia pura-pura tidak kenal. Sudah itu yang terjadi. Ya, tapi itulah bahasa politik. Biasa ya? Biasa. Orang berkuasa itu kan cenderung korup dan cenderung lupa. Iya. Itu udah pasti. Kata Locke Acton, power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt. Absolutely. Dan cenderung melupakan. Iya. Seperti itu. Nah, lalu 88 orang relawan tadi ya bisa dikatakan hanya 30-40% ya. Kemudian mendapatkan job atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat karena tadi memang tidak ada makan gratis, tidak ada makan gratis, no freelance. Saya dulu bagaimana berjuang 2014 memenangkan Jokowi sampai keluar biaya yang cukup besar. Sangat besar saya keluar biaya. Saya bisa buktikan karena istri saya waktu itu membuat pengeluaran ya. Saya sewa waktu itu rumah projo di Banten itu sekitar 100 juta per tahun. Saya sewa 2 tahun dan itu pada saat kampanye dihancurkan. Dihancurkan oleh? Saya tidak tahu. Karena salah satunya pusat perjuangan dan kampanye Jokowi paling tinggi di situ karena dekat dengan Polda. Itu hancur itu. Wow. Saya laporkan ke ketua umum waktu itu, tapi ya sudah bangun lagi kembali. Saya perbaiki itu, saya bangun. Nah, saya bilang ini sabotase politik, tapi dia bilang udah diamkan saja. Ya sudah. Saya diamkan waktu itu. Saya itu turut apa kata ketua umum ketika itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, periode kedua saya sewa rumah juga di Cikokol sini. Komplek PU samping Transmart. Itu ada makan siang gratis selama 3 bulan. Wow. Kopi makan gratis. Baru ada festival, banyak sekali festival. Lebro nyiapkan? Ya, saya siapkan dan saya mau fasilitas saya. Itu sebagai apa di situ? Mengatasnamakan siapa? Rumah Jokoyan. Oh. Gitu. Nah, ketemu pendekar-pendekar Banter. Saya kita turun ke pendekar tahun 2019. Gitu. Ketika kampanye terakhir di Gelora Bung Karno, 4 bus saya berangkatkan dari Tangerang ke situ. Di luar mobil-mobil kecil. Nah, sebentar Lebro. Lebro kan sudah pernah menjadi relawan Jokowi, dikecewakan Jokowi. 2014 kan? Sampai 2019. Ya. Lalu 2019 ada lagi relawan Lebro jadi relawan
rumah Jokowi Amin. Nah, kenapa Lebro nggak kapok-kapok gitu? Apa? Mau melakukan itu sampai rugi-rugi dana besar begitu? Karena kita pikir Jokowi ini kan komit ya di awal-awal periodisasinya. Ya, tapi kalau dia komit kenapa Lebro nggak dapat sesuatu? Karena itu kan masih periode pertama, artinya kesabaran revolusioner tadi. Kesabaran revolusioner dibutuhkan di 2014 sampai 2019. Nah, kita lanjutkan di 2019 dengan harapan komitmen itu yang terjadi. Ketika kita ketemu terakhir nih, ketika Jokowi dan JK terpilih, beliau datang pertama ke rumah transisi. Saya masih ada fotonya. Kita kumpul semua di situ. Apa pernyataan Pak Jokowi? Ketika itu ada sekitar 100 sampai 200 orang di rumah transisi itu di Menteng. Ada Rini Suwandi, ada Andi Wijayanto. Mereka katakan bahwa ya semua yang berjuang di ruangan ini bantu saya nanti dan saya tidak akan lupa Anda. Itu bahasa yang pertama. Bahasa yang pertama Jokowi katakan di rumah transisi. Gitu. Ada kedua tim waktu itu ada Wijayanto, deputinya waktu itu ada Andi Wijayanto, Ferry Musliman dan ada Dubes sekarang bekas Menpam, banyak itu dulu lengkap di situ. Ada bekas direktur Pertamina, adiknya, kakaknya Rini. Artinya ada statement yang keluar gitu. Tolong jaga dan kawal saya. Nah, nyatanya apa yang terjadi? Dan di masa-masa kampanye juga Pak Jokowi selalu katakan bahwa dia akan memperhatikan semua para relawan. Nah, simbol relawan ini kan inti-intinya supaya dia menetes ke bawah, trickle down effect sebenarnya. Tapi karena dipilih tebang pilih tadi itu nggak terjadi. Wah, luar biasa ya. Ini pertanyaan ini bro, yang selanjutnya nih bro. Ini kan tadi Lebro sudah bicara tentang cawe-cawean Pak Jokowi terhadap capres. Ini menurut Lebro nih siapa sih capres yang akan maju? Ini kan sekarang ada 3 nih. Ya, 3 nih. Nah, pertanyaan saya nih, yang dulu deh, yang nanti kita tanya lagi, yang tidak diperhitungkan, bahasanya tidak diperhitungkan, sebenarnya diperhitungkan. Menurut Lebro, bagaimana kans dari capres Anies yang diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS? Ya, kalau saya sih melihatnya begini ya. Dulu waktu Prabowo kalah, saya bikin tulisan yang kemudian itu diadopsi sama Prabowo melalui orangnya Prabowo, saya lupa namanya, teman saya juga ada tulisan itu saya sebarkan bahwa Prabowo itu harus masuk di barisan Jokowi, harus masuk. Sampai saya katakan begini, demokrasi itu adalah menghargai yang menang dan juga menghargai yang kalah. Nah, negosiasi yang kalah dan menang adalah juga bagian demokrasi. Deal. Yang kalah oposisi. Yang kalah itu pasti oposisi. Nah, oposisi kemudian melakukan deal dengan yang menang, itu adalah bagian demokrasi, negosiasi politik. Jadi tidak harus demokrasi itu yang menang harus jadi pemenang, yang kalah jadi oposisi. Saya ada tulisannya itu. 1 minggu setelah Prabowo kalah. Nah, saya tuliskan di situ Prabowo harus masuk. Kenapa pertimbangan saya waktu itu? Pertimbangan saya ketika beberapa kali Prabowo mencalonkan jadi presiden, kasus HAM selalu dipermasalahkan. Lagi-lagi nggak pernah selesai ya? Iya, tidak pernah selesai. Malah saya usulkan waktu itu karena Prabowo adalah ketua HKTI, layaklah Prabowo menjadi menteri pertanian. Dan kalau enggak ketua IKN, pembangunan IKN. Itu 1 minggu. Dan itu diadopsi orang-orang dalamnya yang teman-teman saya juga karena saya kirim. Dan ternyata Prabowo masuk dan saya tidak menyangka jadi Menhan. Karena itu, jadi orang teman-teman bilang ini kan harus oposisi, itu demokrasi. Oh tidak seperti itu. Deal politik pun kesepakatan kalah menang itu juga bagian dari demokrasi.
kenapa harus kemudian harus kalah, kemudian ini menjadi Jadi oposisi ya. Akhirnya kesepakatan terjadi pertemuan, kemudian Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Ya. Nah, menurut saya selesai dong kasus HAM. Kenapa? Karena dengan dia menjadi Menteri Pertahanan, itu cerdiknya Prabowo, maka dia menjadi atasan dari Panglima. Oh ya, terus? Ya. Karena permasalahan anggaran dan kebijakan dan lain. Iya. Nah, itu harus terjadi. Nah, ternyata terbukti. Setelah dia menjadi Menhan, dia malah sekarang jadi bintang 4. Nah, lalu apakah kita masih layak atau masih punya pemikiran untuk mempersoalkan itu? Saya pikir itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah Menhan, dan dia sudah bintang 4. Gitu. Nah, jadi itu yang saya waktu itu saya sampaikan di tulisan saya ketika Jokowi menang yang periode kedua. 1 minggu setelah dia. Setelah periode kedua. Ya, di periode kedua. Oke. Jadi Prabowo harus masuk. Nah, ternyata terbukti apa yang saya tulis itu masuk. Jadi kalaupun kemudian kita mempersoalkan masalah HAM-nya, Prabowo menurut saya udah nggak pada tempat. Oke. Artinya Prabowo layak menjadi Menteri Pertahanan. Presiden lah. Presiden, oke. Tanpa harus kita mempersoalkan lagi HAM. Apa yang menjadi yang sudah kita hapus, kutatif X bersama itu. Jokowi juga sudah harus menghapus, semua pendukung Jokowi harus menghapus. Karena apa? Prabowo sudah menjadi Menhan. Jangan kemudian ketika kampanye ini kemudian dia pakai itu. Cari dong, cerdik dong bermain politiknya. Menurut saya itu tidak menjadi bagian konsumsi yang harus dipakai untuk mendiskreditkan Prabowo. Itu harus. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian Anies tadi ditanyakan. Ya, apakah kira-kira Anies ini bisa nggak sih masuk jadi calon presiden? Melihat situasi politik sekarang ini. Kalau tadi saya sudah bahas Prabowo, yang kemudian adalah Anies. Nah, saya melihatnya begini, Anies ini didukung oleh beberapa 3 partai. Nah, saya tidak yakin gitu. Nggak yakin apa ini, Bro? Tidak yakin kemudian Anies ini jadi capres akan terus melaju. Dalam pertandingan sepak bola itu adanya tim degradasi. Ya bisa saja terdegradasi. Maksudnya terdegradasi setelah tereliminasi. Setelah apa? Pilpres apa sebelum Pilpres? Sebelum Pilpres. Oke. Itu bisa tereliminasi. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Banyak faktor yang kemudian membuat Anies bisa tereliminasi. Misalnya? Ya, pertama partai-partai pendukungnya. Partai-partai pendukungnya ini kan ternyata pertama belum solid, ya kan? Yang kedua banyak yang bermasalah. Gitu. Kalau kemudian SBY melakukan manuver-manuver kiri kanan begitu, ya secara politik kan wajar juga lawan politik melihat banyak kebijakan yang dilakukan SBY ketika itu. Mana yang benar dan mana tidak benar. Itu satu. Nah, itu yang masalah. Nasdem kita lihat sekarang partainya, sekjennya saja sudah tersangka. Menteri Pertaniannya juga lagi digoyang-goyang. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang penguasa tahu. Karena apa? Nasdem ini kan bagian dari penguasa tadinya. Iya. Jadi tahu orang-orang penguasa ini mana yang dikuasai, mana yang kemudian secara benar dan tidak, mana yang kemudian menyimpang dan tidak. Nah, itu 2. Nah, terus yang ketiga kemudian sekarang juga kan banyak kasus-kasus yang
di zamannya Gubernur Anies Baswedan sekarang juga mulai diungkit, mulai dibuka-buka kan, ada KPK dan lain. Malah JIS sekarang mau direnovasi kan, mau direnovasi. Direnovasi lah. Kenapa? Dianggap kenapa? Salah. Bukan salah, artinya kan kalau secara politik itu kan simbol ya. Sama ketika Anies mencoba mau merubah Monas dengan menebang sekitar 89 pohon, dia mencoba menjadi, kan begitu banyak perlawanan, itu kan simbol. Nah, Anies itu mencoba, walaupun sebenarnya dia hanya melakukan pembangunan itu, dia mencoba mensimbolisasi dirinya dengan Jakarta itu di situ. Dia mau mencoba mensimbolkan dia itu adalah JIS. Tapi dia lupa banyak kebijakan-kebijakan yang lain kemudian digerogoti. Nah, simbol-simbol ini semua kan coba dihancurkan kekuasaan. Nah, Lebro, ini kalau melihat situasi sekarang ini, kan Anies bilang, Lebro bilang Anies kemungkinan berat, ya kan? Terus saya melihat ini kan sekarang PDIP masih takut-takut mengungkapkan siapa calon wakil presidennya. Begitu juga dengan pihak Prabowo dan Anies sendiri. Ini kalau kita karena tadi Lebro tentang Anies bilang begitu, saya jadi agak gimana untuk menanyakan siapa calon wakil presidennya. Karena Lebro bilang juga, ya belum tentu Anies masuk dalam konstelasi Pilpres 2024. Bisa tereliminasi. Karena ininya ya, partai pendukung ini yang banyak bermasalah ya. Nah, kalau kita tinggalkan itu, kalau kita mengacu kepada dua calon ini antara PDIP dengan Gerindra, kira-kira kalau dari PDIP siapa yang jadi wakil presiden yang Lebro kira-kira cocok lah dan mungkin menjadi harapan dari masyarakat? Ada beberapa sih yang menurut saya yang pas ya. Menurut saya pertama itu Sandiaga Uno. Kenapa? Dulu tahun 2019 Sandiaga Uno wakilnya Prabowo. Oke. Kedua, dia disukai milenial. Karena dia bisa berinteraksi dengan bahasa milenial. Oke. Ketiga, secara fisik dia menarik. Ya. Dia good looking lah. Selanjutnya dia memiliki investasi politik 2019 mendampingi Prabowo dan juga investasi dana yang cukup. Gitu. Dan dalam perpolitikan bangsa ini selalu dikaitkan kalau presidennya karena dari Jawa, maka presidennya diharapkan dari Barat. Kalau bukan dari Barat ya dari Timur lah. Kan kira-kira begitu. Supaya merupakan simbolik daripada perpolitikan Republik ini. Emang Sandiaga orang mana? Dia orang Gorontalo. Oh, Gorontalo aslinya. Artinya pameo adikium yang selalu dipakai itu bisa terjadi. Perkawinan Indonesia. Kalau nggak orang Barat, Indonesia Barat, ya orang Indonesia Timur dong. Begitu. Masa sih harus dua-duanya dari Jawa? Karena akan terjadi nanti kesenjangan atau kesenjangan politik ya. Sudah kesenjangan ekonomi terjadi, kesenjangan politik pun bisa terjadi kan? Gitu. Nah itu akan terjadi pergolakan di tingkat daerah. Grassroots. Iya, tingkat daerah lah, wilayah kan. Nah, itu menurut hemat saya menjadi pertimbangan. Maka Sandiaga Uno sudah punya pengalaman jadi wakil gubernurnya Anies. Pengusaha yang masih muda, yang punya kemampuan lobby internasional. Dan finansial yang luar biasa. Pengalaman tanding wakil gubernur sama wakil presiden. Penguasa yang handal. Dan Islam begitu. Tapi dia bisa masuk ke semua lini. Itu menurut pandangan Lebro untuk yang apa ya, PDIP ya? Iya. Apa? Untuk Ganjar. Untuk Ganjar. Karena tidak mungkin lagi dia ke Gerindra. Karena dia tadinya wakil presiden Gerindra dan wakil ketua umum Gerindra yang sudah menyatakan mundur. Dan masuk ke P3. Artinya untuk di Prabowo dia kecil kemungkinan. Nah, itu menurut saya. Yang kedua kemudian ada namanya Mahfud MD. Ya, ini dia nih Pak Mahfud ini. Saya sangat suka ini. Mahfud MD itu piawai dalam
Dunia menguasai dunia hukum, ya. dan memahami politik hukum. Dan yang paling publik suka atau masyarakat suka adalah action. Politik kita ini kan banyak retorika saja, berapologi. Ngono lah, beginilah, berkata-kata. Nah, Mahfud ini menurut hemat saya individu yang memang smart ya. Maka Gus Dur menemukan dia dulu waktu masih di Jogja kan, dari sebuah diskusi ditemukan Gus Dur di mobil, kemudian dibawa ke Jakarta menjadi Menhan. Karena menurut Gus Dur dia smart, cerdas. Dan itu memang terbukti. Gitu. Dia terbukti orang Madura yang menurut saya satu-satunya yang paling smart ya. Nah, berarti itu yang mau disandingkan ke Prabowo. Bukan Ganjar tadi kan? Oh, Ganjar juga. Ganjar. Okay. Artinya yang diganjar kita kemungkinan siapa dulu, nanti baru kita masuk ke Prabowo. Nah, itu menurut saya. Yang ketiga kemudian ada Profesor Umar ya, yang sekarang ketua Dewan Masjid Istiqlal itu. Itu orang Makassar. Ketua Dewan Masjid Istiqlal. Iya. Itu juga menurut saya layak juga. Layak, punya representasi Indonesia Timur. Dia tokoh masyarakat Muslim juga kan. Itu bisa masuk menurut saya. Berarti 3 nih lah ya kira-kira. 3 itu yang menurut saya mempunyai kualifikasi ya. Bisa mendampingi Ganjar. Nah, kalau untuk Prabowo? Kalau Prabowo itu menurut saya pertama adalah kalau kita baca gesturnya Jokowi ya mungkin kayak Erick Thohir. Karena Erick Thohir itu menurut hemat saya agak susah ke Ganjar karena kasus bola, salah satu lah ya, kita bahas masalah bola kemarin. Tapi dia arahkan ke Prabowo. Karena memang chemistry sudah ketemu di sana. Kalau dipaksakan ke PDIP, yaitu tadi PDIP akan resistensi sendiri karena pengalaman dengan Erick. Punya pengalaman Erick. Yang kurang baik. Yang kurang baik. Ya itu kasus Pak Bola dan mungkin beberapa pergantian pengisian jabatan-jabatan direksi dan komisaris BUMN banyak hal lah yang kemudian PDIP kurang at home, kurang nyaman dengan Menteri BUMN sekarang karena kita pahami banyak sekali orang-orang PDIP yang memang didorong untuk mengisi posisi-posisi di BUMN dan komisaris tidak semua tertampung dengan baik lah, kira-kira begitu. Jadi kalau ke Prabowo cuma Erick Thohir doang? Ada namanya Airlangga. Sebenarnya juga Airlangga bisa injury time, bisa bermanuver ya. Itu Bantul yang lagi bergerak ke kiri ke kanan. Bisa juga ke Ganjar, bisa juga ke Prabowo. Erick tergantung bagaimana cerdasnya politikus Golkar memainkan kartu Ganjar ini, kartu Airlangga untuk ditempatkan. Karena Munas Golkar jelas mengamanatkan bahwa ketua umum Golkar harus jadi presiden. Tapi paling tidak itu kan deal statement politik. Tapi deal kan bisa menjadi kalau nomor 1 ya nomor 2. Paling tidak jadi wapres, nggak jadi presiden ya wapres lah. Karena siapa yang nggak tahu Golkar kan, siapapun presidennya pasti dia masuk di dalam. Nah, kita botol lah kan kira-kira gitu. Jadi Bantulnya ini lagi melambung ke kiri ke kanan. Nah, bisa saja di injury time kemudian ada deal-deal politik. Apakah dia ke Ganjar, apakah kemudian ke Prabowo. Itu yang terjadi. Nah, yang ketiga kemudian ada Caimin. Caimin gestur ininya dan chemistry-nya sudah memang sejak awal di sama Prabowo ya. Dan kemungkinan kalau dia masuk ke mana? Ke Ganjar itu kecil kemungkinan ya. Karena ada pertimbangan sejarah politik zaman Gus Dur dulu kan banyak lah pertimbangan itu yang dihindari oleh PDIP. Jadi tidak mungkin dia masuk di. Artinya 3 dari PDIP, Ganjar, 3 dari Prabowo ya. Iya. Yang Anies tadi kita tidak bahas dikarenakan tadi ada faktor-faktor X yang tadi kata Lebro saya arah ini yang membuat bisa jadi Anies terjegal oleh karena
partai politik yang mengusungnya ya. Kira-kira gitu. Dan Wow. juga bisa pribadi Anies jadi Oh, pribadinya juga ya ketika pribadi menjabat selama dia gubernur ya. menjabat jadi Gubernur. gubernur. Itu bisa terjadi. Karena ini politik. Hmm. Politik itu apapun bisa terjadi. Iya, Ahok iya. itu periode putaran pertama gubernur dia paling tinggi kok suaranya begitu kan. Hmm. Tapi dengan diplesetkan pengakuan yang Al-Maida itu, Hmm. Ahok tumbang. Artinya politik itu Machiavellis. Hmm. Menghalalkan segala cara. Dan Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan tahu betul politik itu. Tahu betul tentang Anies ini. Hmm. Bisa saja ketika sekarang dia tenang, smooth, sampai kemudian lolos. Ketika lolos bisa saja kemudian ini bergolak seperti waktu Pilkada DKI. Pilkada DKI. Sekarang coba dengan sejuk aja dulu. Oh. Tapi kan Pas politik mulai itu kan peluang. iya, Pas pas main, mulai main dihajar lagi kakinya ya. tebas juga semua kan. Kira bisa begitu kan. Iya, 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 iya. Kita udah pengalaman dengan Ahok dulu. Iya, Kira-kira kan begitu. Nah itu mungkin kekuasaan juga baca. Kalau itu saya bilang tadi, kalau nggak internalnya bahaya kan kira-kira begitu. Bisa saja kemudian sekarang ini ya Pancasila sejuk lah segala macam gitu kan. Tapi siapa bisa menduga kemudian ketika mereka sudah lolos itu Machiavelli berjalan lagi. Nah itu dan memang politik begitu. Iya, iya, iya. Untuk mencapai kekuasaan itu apapun dilakukan. Dinamis ya. Dinamis selama juri dalam hal ini KPU mengatakan tidak offside, ya main terus. Silakan mau segala cara bicara dilakukan. apa ya? Yang halal maupun yang haram. Iya, 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 iya. Ah itu bisa terjadi. Nah kalau itu terjadi maka dinamikanya sangat tinggi. Nah kalau dinamika sangat tinggi itu bisa menjadi disintegrasi kan. Iya, iya. Ini yang bahaya ya, Itu harusnya. yang bahaya. Seperti contoh negara-negara yang lain kan. Iya, betul. Sudah kita bisa lihat Ya, ini luar apa politik Indonesia masih rendah, jadi memang bahaya memang situ. sangat bahaya. Yang di dunia-dunia atau di negara-negara yang tingkat pendidikan politik rendah memang rentan sekali akan dibuat adu domba, Ya. kan gitu. Tapi kalau yang sudah tingkat politiknya atau tingkat pendidikan dasarnya sudah bagus seperti Amerika, kesejahteraan sudah oke, ya nggak bakal bisa diadu domba. Nggak bisa, karena Kalau memang dia adu domba hanya sebentar saja. sebenar saja. Nah, habis itu enggak, dia udah mikir buat apa? Kita mikirkan ekonomi kita kan itu. Betul. Buat apa berlarut-larut? Kalau misalkan bisa berlarut-larut, Iya. nggak sur dia bisa panjang terus kan gitu. Jadi ini luar biasa nih. Saya mau membahas ini sebenarnya panjang sama Lebro Ara, tapi nggak terasa Lebro udah 1 jam ternyata. Ini saya akan minta lagi ke beliau, apalagi kan tahun politik sudah semakin dekat Lebro. Ya, saya minta nanti Lebro ke depan lagi kita bahas lagi bagaimana nih arah politik yang sesungguhnya Jokowi ini. Kita tadi belum kena itu. Ini part pertama nih. Part pertama Lebro sudah membuka sedikit-sedikit bagaimana sih peluang Ganjar dan Prabowo sendiri. Kemana sih arah Jokowi sebenarnya kan gitu. Udah dibukakan. Tapi ya lagi-lagi karena kita dibatasi oleh waktu, ya ini tak terasa sudah hampir 1 jam, ya Lebro sudah ini membuka. Nanti di part kedua, apalagi sudah dekat tahun politik, saya akan meminta lagi beliau untuk membahas lebih tajam lagi bagaimana sih peluang calon presiden Ganjar atau Prabowo atau wakil dari Ganjar dan Prabowo, mana sih yang lebih tepat begitu. Nanti akan kami bahas di part berikutnya dari Bro Ara ya. Tapi karena waktu sudah tidak mungkin ya Lebro, saya thank you banget Lebro sudah berkenan mengisi channel YouTube Fernando Caprio ya, yang kedua ini. Saya berharap Lebro mau lagi mengisi yang berikutnya ya. Karena kita mau berbagi ilmu. Saya mau minta ilmu dari orang yang pengalaman. Saya tahu beliau nih luar biasa, lama di PDIP, PEN, dan saya tahu pergaulan beliau di dunia politik luar biasa di partai-partai. Banyak yang tahu tentang dia dan dia tahu, dan saya tahu lihat dia punya kontak-kontak telepon para petinggi Republik ini. Jadi saya perlu belajar dari beliau dan kita akan undang beliau untuk berbagi ilmu supaya nggak salah memilih nanti ya Lebro ya. Yeah. Kepada para pemimpin, tidak jadi nggak begigit terus, kecewa terus ya. Betul. Jadi pembangunan itu udah begini stuck lagi, pembangunan stuck lagi kan. Nah kita akan gali lagi dari beliau ya untuk periode kedua atau part yang berikutnya
biar dia memberikan masukan kepada kita. Ya, di akhir sesi saya mengutip satu masukan atau seorang filsafat yang memberikan satu quote seperti yang dikatakan Lebro. Tadi Lebro ini kan membahas tentang bagaimana seorang relawan yang sudah mati-matian tapi tidak dihargai, bahkan orang yang tidak pernah ikut berjuang tiba-tiba sudah menduduki jabatan tertentu. Ya, artinya orang itu yang ketika bertempur di depan, ya habis-habisan, malah yang di belakang hanya duduk-duduk mendapat sesuatu, santai-santai. Dia bilang begini, ya, quote-nya, jangan takut pada musuh yang menyerangmu, tapi takutlah kepada teman palsu yang memeluknya. Gitu. Gimana Lebro? Setuju nggak kata nasihat ini? Sangat setuju, sangat sepakat. Sangat sepakat ya? Sangat Dia bilang sepakat. jangan takut pada musuh yang menyerangmu, tapi takutlah kepada teman palsu yang memelukmu. Ya? Seperti Judas Iskariot juga kan? Gaya baru kan? Dan itu banyak yang mengelilingi Jokowi. Banyak ya kayak gitu mengelilingi Jokowi. Wow, dia ini langsung nyambung nih. Nanti kita inikan lagi, ya. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini, ya. Kalau teman-teman penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, belum like, silakan mengkomen juga, ya. Mungkin mau kita angkat topik lain, silakan share kepada teman-temannya supaya Anda tercerahkan dari channel YouTube ini ya, karena channel ini channel yang mendidik politik dan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di video-video yang terbaru berikutnya. Selamat sore. Merdeka.